mengorbankan nyawanya, yang rela mengorbankan masa remajanya demi apa? Demi mengembangkan Islam. Tetapi apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita ada seperti itu? Kok kita sekarang asiknya sama Instagram lah, WhatsApp lah, tapi remaja-remaja masa lalu enggak. Mereka berperang fisabilillah. Kita ada ikut peperangan. Oke, kita harus menemukan masa lalu. Bagaimana generasi muda masa lalu yang memperjuangkan Islam. Setidaknya walaupun kita nggak berperang kayak dulu, kita gimana ya, mengejarlah Islam, jangan asik dengan duniawi. Kita... Gimana yang balita? Semangat. Bukan balita ya, anak-anak. Gimana anak-anak semangat? Ya, nggak ada istilah ngantuk ya. Jangan ngantuk-ngantuk lagi. Kita ini penerus estafet kemajuan Islam. Semangat. Masih semangat semuanya? Tenggelam. Mereka terlalu tenggelam, terlalu terlelap dalam pembahasan duniawi. Mereka terlalu lupa akan dunia akhiratnya. Pembekalan mereka untuk hari akhirat nanti, seperti yang dibilang sama Kak Tara tadi. Kalau kita nggak membekalkan diri dari sekarang, kita akan rugi. Sekarang kita tanam, nanti di hari akhirat kita akan memetik hasilnya. Misalnya orang tua kita udah menitipkan kita, mengantarkan kita ke tahfidz peta Ramadan 2 ini. Nanti di hari akhirat orang tua kita akan mempertanggungjawabkan di depan Allah apa yang mereka lakukan untuk anak-anaknya, apa yang mereka berikan untuk anak-anaknya di dunia. Itu makanya kalian di sini, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik semua di sini, jangan pernah putus semangat untuk berjuang. Memang hidup ini keras, memang kita ngantuk-ngantuk dulu, tapi ketika kita berhasil, insya Allah kita bisa membanggakan orang tua kita. Allahu Akbar. Berarti kesimpulannya terkejut. Ya, apa kesimpulannya? Remaja zaman dulu beda sama remaja zaman sekarang. Zaman sekarang? Asik dengan yang lain. Kalau remaja zaman sekarang, sebelum tidur ada HP, bangun tidur juga ada HP. Kalau pemuda zaman dulu, berkurang zaman dulu. Jadi nggak ada duduk, langsung berperang selalu. Kesimpulannya kakak? Tidak mau maksudnya. Aku lagi sariawan gitu. Kesimpulannya yang ada di situ. Yang engkau tulis apa yang engkau tulis? Sebuah di sini. Menjadi generasi generasi Quran. Berarti itu ya kesimpulannya ya. Kesimpulannya yang ada di sini
Mari kita menjadi generasi, tetapi kita menjadi generasi. Iya, apa yang kau garis? Kesimpulannya. Ya. Mari kita dengar dulu. Mari kita dengar tausiah singkat dari guru kita, Ustazah Nur Bayari. Kamu harus datang ke sekolahnya Umar. Terus ayahnya Umar berkata, aku tidak ada waktu. Aku hari ini ada meeting. Aku hari ini ada rapat, kata suaminya. Maka istrinya berkata, tolonglah datang, walaupun sebentar. Kasihan si Umar. Orang-orang tua yang lain semua datang, sedangkan Umar, orang tuanya tidak datang. Datanglah hanya sebentar. Baiklah, kata ayahnya si Umar. Maka keesokan harinya, acara kandang sini sekolahnya Umar akan dimulai. Ayah-ayah yang lain semua duduk di depan. Terus datang semua duduk di depan untuk menonton acara anak-anaknya. Tapi ayahnya Umar, dia mengambil tempat paling belakang agar dia cepat pulang dan ada acara rapat di kantornya sambil melipatkan tangan. MC memanggilkan peserta yang pertama, yaitu peserta yang pertama tampil dengan menampilkan kebolehannya, yaitu apa cita-citanya? Ingin memberikan apa? Jubah apa? Jubah seorang raja. Dia ingin membuat orang tuanya sebagai raja di hari akhirat kelak. Itu adalah cita-cita Umar. Bukan cita-cita seperti anak zaman now sekarang. Apa cita-citanya? Yang putri kawin. Ayo seperti itu. Alhamdulillah. Cita-cita kita semua ingin membahagiakan kedua orang tua. Yang putra, di saat orang tua kita terbaring di depan, kita harus bisa menjadi imam. Menjadi imam. Suatu orang tua kita telah tiada. Maka itu harus kalian buktikan bahwasanya kalian bisa menjadi imam di saat orang tua kita sudah meninggal, sudah terbaring di depan kita, sudah membeku, sudah bisa mengucapkan 1-2 kata iman kita. Cuma kita bayangkan, kita seorang anak tidak bisa membaca Al-Quran. Apa perlu kita dengarkan di telinga orang tua kita 1-2 HP yang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi kalau kita punya ilmu yang bisa membuat orang tua kita, coba engkau bayangkan, kita bisa menjadi seorang imam bersama orang tua kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana perasaan orang tua kita? Bagaimana perasaan orang tua kita, wahai para putra? Senang. Kita yang putri, di saat orang tua kita yang perempuan meninggal, kita mandikan, kita menjadi imam di dalam kamar mandi, kita mandikan jenazah orang tua kita, kita
berlari-lari orang tua kita yang sudah berakhir, berlari sambil air mata menangis. Kita mendidik orang tua kita dengan malu. Kalau kita kasar memandikan orang tua kita yang perempuan, apa kata jenazah? Wahai anakku, tolong kau mandikan aku dengan kasar, harus dengan lemah. Jangan seperti itu. Kalau kita punya ilmu, pasti kita akan melaksanakannya dengan lemah lembut. Kita siram air. Kalau kita perhatian, kita baca doa, kita baca selawat, kita cuci orang tua kita, kita sucikan orang tua kita dengan bersih. Kita boleh ketawa sekarang di saat orang tua kita masih ada, di saat kita meminta uang pada orang tua masih ada orang tua yang memberikan. Coba bayangkan kalau orang tua kita telah tiada, sama siapa kita meminta uang? Sama siapa? Sama siapa nak? Ada. Boleh kalian ketawa sekarang karena orang tua kalian masih banyak harta. Di saat orang tua kalian telah tiada, wali-wali akan bertengkar sesama saudaranya. Akan bertengkar memperebutkan harta yang ada pada orang tua dia. Maka anak-anakku, di saat masih ada orang tua, berbaktilah. Jangan engkau katakan ufil. Jangan pernah engkau katakan ufil pada kedua orang tua kita. Kita tidak sanggup membalas jasanya. Emas berukuran besar sebuah masjid, kita ambil emas itu yang besar itu kita berikan kepada orang tua kita, tidak cukup dengan jumlah harta yang sangat besar. Karena kenapa? Di daerah dulu orang tua tunggu makan ikan asin yang tanpa menunya. Tapi apa yang mereka rasakan?